Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmi Raffi, NPM 2253A12714. Saya dari PGSD kelas D, PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2022 dari Universitas PGRI Semarang. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang tanggapan dan tambahan naskah dari saya yang berdasarkan presentasi yang dilakukan oleh kelompok 2, yaitu tentang lembar kerja H. Pada kesempatan kali ini saya melakukan presentasi ini untuk memenuhi tugas topik 5, elaborasi pemahaman pada mata kuliah perancang dan pengembangan kurikulum. Selanjutnya, komentar untuk kelompok 2, lembar kerja H, Hook and Hold. Setelah saya membandingkan hasil pemaparan dari kelompok 2 dengan artikel yang saya baca, saya menyimpulkan bahwa lembar kerja H dari kelompok 2 sama dengan artikel yang saya baca. Contohnya pada pendekatan penyampaian materi hingga menghasilkan minat dan keingintahuan terhadap materi yang disampaikan. Adapun link artikel sudah saya cantumkan. Selanjutnya, secara keseluruhan, penjelasan dari kelompok 2 mengenai lembar kerja H sudah bagus. Kelima pertanyaan pada lembar kerja H, Hook and Hold, sudah dipaparkan dengan baik. Sedikit saran untuk kelompok 2 untuk dapat lebih menjelaskan tentang pendekatan-pendekatan dalam menghasilkan minat serta keingintahuan yang mereka sampaikan melalui pengertian serta contoh secara lengkap. Berikut presentasi dari saya. Pertanyaan pertama, bagaimana caranya mengunggah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar untuk melakukan kinerja? Berdasarkan pemahaman saya, ada beberapa cara melibatkan peserta didik dalam pembelajaran untuk mengunggah pemikiran dan ide-ide besar dalam unjuk kerja adalah sebagai berikut. 1. Menyiapkan peserta didik untuk mengikuti program pembelajaran. 2. Menyajikan informasi secara jelas dan logis. 3. Mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah dilakukan atau dimiliki sebelumnya, agar peserta didik memiliki pengetahuan secara utuh. 4. Menyampaikan informasi pengetahuan dan keterampilan secara bervariasi. 5. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berlatih pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari. 6. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mendalami pengetahuan dan keterampilan yang dipelajarinya. 7. Membantu peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan. Yang paling terpenting agar peserta didik dapat mengunggah ide-ide besarnya, seorang guru harus terlibat secara fisik dan emosional dalam setiap pembelajaran yang dilakukannya. Pertanyaan kedua, situasi apa saja yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar segera menarik, konkret, dan sangat penting? Yang pertama, situasi ketika kegiatan pembelajaran yang berbasis kegiatan praktik langsung dan tidak teoritis. Kedua, memberikan pertanyaan yang hot kepada peserta didik untuk menstimulasikan pemikiran agar pemikiran peserta didik bisa menjadi pemikiran yang kritis. Ketiga, pembelajaran yang dilakukan dan dirancang berbasis proyek karena akan memunculkan ide-ide kreatif. Keempat, kegiatan pembelajaran yang inovatif dan kreatif agar terciptanya pembelajaran yang menyenangkan. Kelima, melibatkan peserta didik dalam kegiatan diskusi kelompok untuk memecahkan suatu masalah. Pertanyaan ketiga, bagaimana pendekatan penyampaian materi sehingga menghasilkan minat dan pengetahuan atau keingintahuan terhadap materi? Pahami materi yang dijelaskan agar guru tahu metode apa yang sesuai dengan materi
menentukan tujuan pembelajaran, skill apa yang ingin diharapkan dari materi tersebut, mengetahui karakteristik peserta didik, memikirkan alternatif metode pembelajaran lain untuk bisa mengkoordinasikan kebutuhan seluruh peserta didik. Dalam satu kali pertemuan, terapkan beberapa metode pembelajaran. Guru dapat langsung mengkombinasikan beberapa metode pembelajaran sekaligus. Perhatikan respon peserta didik. Pertanyaan selanjutnya, keempat, peluang macam apa yang bisa menopang minat pelajar terutama ketika keadaan pembelajaran terasa sulit. Yang pertama, membandingkan adanya suatu kebutuhan pada diri peserta didik sehingga dia rela belajar tanpa paksaan. Kedua, menghubungkan bahan pelajaran yang diberikan dengan persoalan pengalaman yang dimiliki peserta didik, sehingga peserta didik mudah menerima bahan pelajaran. Ketiga, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mendapatkan hasil belajar yang baik dengan cara menyediakan lingkungan belajar yang kreatif dan inovatif dan kondusif. Keempat, menggunakan berbagai macam bentuk dan teknis mengajar dalam konteks perbedaan individual peserta didik. Pertanyaan kelima, apa saja hambatan yang menimbulkan kecilnya pengambilan risiko, rendahnya imajinasi, dan kurangnya berani untuk mempertanyakan dan ketidakmampuan memutuskan? Jawabannya, kurangnya stimulasi untuk rangsangan dari lingkungan sekitar. Motivasi dalam mempelajari sesuatu, dorongan yang bersifat membangun daya pikir dan daya cipta anak akan membuat anak termotivasi dan berimajinasi untuk melakukan yang lebih. Pola asuh dan kasih sayang dari orang tua anak yang mendapatkan pengasuhan otoriter yang bercirikan semua diatur oleh orang tua, anak akan menjadi bergantung pada seseorang dan kurangnya berani untuk mempertanyakan serta tidak mampu mengambil keputusan sendiri. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.